bersama saya Ana Novianti. Saya Aulia Tata Widiantri. Saya Anita Rahman. Saya Tikrul Aini. Di sini kami akan melakukan pengkajian nyeri dengan 3 pengkajian. Yang pertama NRS, Numeric Rating Scale, VRS, Verbal Rating Scale, dan VAS. Visual Analog Scale. Yang pertama, Numeric Rating Scale. 3. Selamat pagi, ini dengan Mbak Anda ya. Umur 45 tahun. Benar. Nah, di sini saya pernah tahu ini tugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan kajian nyeri terhadap Mbak karena Mbak habis dilakukan tindakan operasi usus buntu ya. Nanti saya akan mengibaratkan angka 0 adalah tidak nyeri dan angka 10 adalah nyeri sekali. Nah, sekarang nyeri yang Mbak derita kira-kira di angka berapa? 7. Baik, kalau angka 7 itu termasuk nyeri berat ya Mbak ya. Nanti saya akan laporkan ke dokter untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. Baik Mbak, terima kasih. yang kedua, Ada VRS Verbal Rating Scale. Selamat pagi, perkenalkan saya Penata Anita yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar saya bicara dengan Mbak Anda? iya benar. Umur 45 tahun. Benar. Di sini saya akan melakukan pengajian kepada Mbak, yaitu pengajian nyeri karena setelah dilakukannya operasi usus buntu. Di sini saya akan mengatakan nyeri, yaitu ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan nyeri sangat berat. Yang Mbak rasakan itu seperti apa ya? Nyeri berat. Nyeri berat ya. Iya. Baik, saya akan melakukan ke dokter untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Yang ketiga, Ada VAS atau Visual Analog Scale. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Perawat Ati Tikrul Aini yang berbicara pada hari ini. Benarkah saya berbicara dengan Anda Novianti, usia 45 tahun? iya benar. Baik Mbak, saya di sini akan menjelaskan seberapa nyerinya Mbak Anda dikarenakan Mbak Anda habis operasi apendisitis Mbak. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nyeri VAS. Ini saya kan ada alat VAS ya Mbak. Dari angka 0 itu nyerinya tidak terasa nyeri sampai angka 100 itu nyeri sangat berat. Yang pertama yaitu saya akan menanyakan pada Mbak Anda pada saat Mbak Anda diam seperti ini, Mbak Anda itu nyerinya di angka berapa ya Mbak? Oke, selanjutnya yaitu maaf ya Mbak, saya izin menanyakan pada nyerinya Mbak Anda. Pelan-pelan ya sih. Ini Mbak. Iya. Untuk pada nyeri tekan ini, Mbak Anda nyerinya di angka berapa? Lebih maju sedikit dari tadi. Baik Mbak, untuk selanjutnya yaitu kalau misalkan Mbak Anda bergerak, misalkan mau berdiri atau mau duduk itu Mbak Anda merasa sakit nggak? Sakit. Oh sakit. Untuk sakitnya di angka berapa? Sakitnya dia lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi. Lebih lagi. Di angka berapa? Dia lebih maju dari tadi. Baik Mbak, untuk sekali lagi yang tadi saya sampaikan ke Mbak Anda, untuk nyerinya Mbak Anda ini lebih ke nyeri berat ya Mbak. Dari ketiganya itu nanti saya akan melaporkan ke dokter untuk tindakan selanjutnya seperti apa ya Mbak. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih banyak ya Mbak. Perbandingan ketiga skala menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu pasien mengalami nyeri sedang hingga berat. Hal ini diperkuat oleh respon perilaku pasien, yang dimana meringis, menahan luka, dan juga takut bergerak. Kelebihan dan kekurangan numeric rating scale pada kasus ini. Kelebihannya cepat, mudah digunakan, dan praktis di klinik. Cocok untuk pasien sadar penuh seperti pada kasus ini. Lalu untuk kekurangannya bersifat subjektif tergantung pemahaman pasien tentang angka dan tidak menggambarkan aspek emosional nyeri.
Baik untuk kelebihan dan kekurangan visual analog scale atau VAS pada kasus ini, yaitu untuk kelebihannya lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan kecil intensitas nyeri. Yang kedua yaitu memberikan gambaran visual yang kontinu. Kekurangannya yaitu memerlukan koordinasi motorik dan pemahaman pasien, serta kurang praktis pada kondisi klinis tertentu, misalnya pasien lemah atau terbatas untuk bergerak. Kelebihan dan kekurangan pada Verbal Rating Scale atau VRS. Kelebihan yang pertama itu sangat mudah digunakan terutama untuk komunikasi cepat, yang kedua tidak memerlukan alat. Kekurangannya yaitu yang pertama kurang spesifik, hanya kategori tidak numerik detail. Yang kedua yaitu variasi persepsi antar pasien terhadap istilah sedang atau berat. Kesimpulan dari evaluasi seluruh pemeriksaan yaitu dalam kasus ini NRS paling optimal digunakan karena yang pertama pasien dalam kondisi sadar penuh, yang kedua mudah dan cepat dilakukan di ruang perawatan, dan yang ketiga memberikan nilai kuantitatif yang membantu dalam monitoring terapi. Terima kasih. Bye.